saya kayak udah kalau buatan manusia udah ngaco deh saya mikirnya Oke. gitu. Tapi kan baik lagi nih riset saya ya Iya, iya, gitu. iya. Kalau Iya. teman-teman mau ngeyakinin ya nggak apa-apa. Iya, Silakan. di dalam Islam kita juga tidak pernah melarang orang untuk menyembah apapun. Iya, Ya kan? Mau menyembah manusia yang dianggap Tuhan yang monggo, mau menyembah batu yang monggo, mau menyembah pohon pisang yang benar. monggo. Di dalam Islam kita hanya ngasih tahu aja. Halo teman-teman, menanggapi pernyataan agama Kristen buatan manusia, sekarang kita akan kaji agama siapa yang tidak berasal dari Allah. Pertama-tama perlu memahami kriteria agama yang tidak berasal dari Allah Sang Pencipta alam semesta, ialah agama yang tidak diperintahkan dan atau mengajarkan yang berbeda dari perintah Allah Sang Pencipta sesuai tertulis di kitab suci yang dipercaya sebagai pewahyuan dari Allah. Memang benar dan tidak bisa dipungkiri, kitab suci perlu ditafsirkan untuk mempermudah manusia. Tetapi tetap harus mengikuti prinsip-prinsip sesuai tertulis di kitab suci yang dipercaya pewahyuan dari Allah atau menghasilkan penafsiran yang keliru. Walaupun kekristenan modern dari berbagai denominasi dengan penafsiran yang berbeda, dan tidak menutup kemungkinan salah menafsirkan, tetap satu agama yang sama dari Yesus Kristus dan kitab suci yang sama. Juga bersedia menerima perbedaan walaupun berbeda denominasi. Demikian juga bagi jawaban Kristiani tidak ada masalah untuk beribadah di gereja yang berbeda denominasi. Tapi memang ada denominasi kekristenan tertentu yang tampaknya menyeleweng dari prinsip dasar kekristenan dan tidak dapat ditoleransi. Selebihnya berbagai jenis perbedaan yang terdapat di tubuh kekristenan bukanlah hal yang perlu dipertentangkan. Kekristenan percaya Alkitab, yaitu dokumen perjanjian lama dan perjanjian baru, sebagai pewahyuan yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta dan wajib mengikuti semua yang tertulis di dalamnya. Selebihnya di YouTube Jawaban Kristiani telah menjawab banyak keberatan atau penolakan umat Islam terhadap iman kekristenan akibat hasil gagal paham. Di sisi lain, agama Islam percaya Al-Quran sebagai pewahyuan dari Allah Sang Pencipta. Bukan selain Al-Quran mencakup hadits yang sah. Karena hadits sah atau tidak sah hanya keputusan manusia, bukan keputusan Allah. Maka untuk membuktikan agama Kristen atau Islam berasal dari Allah Sang Pencipta, harus sesuai ketentuan yang Allah tetapkan sesuai tertulis di kitab suci masing-masing yang dipercaya sebagai pewahyuan dari Allah Sang Pencipta. Karena umat Islam menolak dan menuduh perjanjian lama juga perjanjian baru telah sengaja dipalsukan, maka adil untuk umat Islam tidak berdalih menggunakan Alkitab, atau hasilnya menyebarkan dusta dari hasil menggunakan kitab palsu. Jika umat Islam berdalih menggunakan Alkitab yang dituduh telah sengaja dipalsukan untuk mendukung pernyataannya, maka sama saja Islam bukan hanya mengajar dari kitab palsu, tetapi juga pembenaran diri. Dan saya pikir ini ketentuan yang adil untuk memeriksa agama mana yang tidak berasal dari Allah Sang Pencipta. Baiklah teman-teman, setelah mengerti kriteria-kriteria itu, sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ialah semua tuduhan yang dilontarkan umat Islam terhadap iman kekristenan, seperti contohnya Allah menjadi manusia, Allah pernah mati dan bangkit, kekristenan yang bukan Yahudi boleh memakan daging yang tidak kosher, atau dalam bahasa Ibrani yang disebut daging haram. Yesus adalah nabi, manusia, juga Allah, dan masih berbagai contoh lain yang tidak perlu disebutkan satu persatu. Sebenarnya semua itu tertulis di kitab suci agama Kristen. Maka tidak ada dalih bagi umat Islam untuk menuduh bahwa kekristenan adalah agama buatan manusia, karena masih mengikuti yang tertulis di kitab suci agama Kristen. Atau tuduhan kekristenan agama buatan manusia hanyalah pendapat tanpa dasar atau tanpa acuan. Kemudian yang kedua,
Sunat yang dilakukan umat Islam selama ribuan tahun sampai hari ini sebenarnya tidak pernah diperintahkan oleh Allah di Al-Quran. Tidak ada tertulis di seluruh Al-Quran bahwa Allah memerintahkan supaya setiap laki-laki dari umat Islam disunatkannya. Tidak ada. Bahkan jika diperiksa ke perjanjian lama, tetap tidak sesuai dengan sunat yang diperintahkan Allah kepada Abraham di Kejadian 17. Lebih jauh. Sunat yang dilakukan umat Islam bukan hanya tidak diperintahkan Allah di Al-Quran dan tidak sesuai sunat yang diperintahkan Allah kepada Abraham di Torah, tetapi sunat yang dilakukan umat Islam juga tidak pernah diperintahkan oleh semua dewa pagan manapun yang pernah muncul di seluruh bumi sepanjang zaman. Apakah saya salah? Jika memang ada dewa pagan yang pernah memerintahkan supaya setiap laki-laki Islam disunatkannya, tolong berikan sumbernya kepada saya. Tetapi saya yakin tidak akan ada sumber untuk itu. Jika sunat yang dilakukan semua umat Islam selama ribuan tahun sampai sekarang tidak pernah diperintahkan oleh Allah di Al-Quran, juga bentrok sunat Abraham di Kejadian 17, juga tidak pernah diperintahkan oleh dewa pagan manapun, maka sunat yang diperintahkan siapa? Tentang sunat sudah pernah dibahas di video sebelumnya dengan judul Sunat Islam bukan dari Allah, tetapi justru Rasul Paulus sesuai Torah Musa. Thumbnail yang saya tampilkan di layar ini. Selanjutnya, yang ketiga. Semua ayat yang saya tampilkan di layar ini nih, sepakat bahwa yang haram hanya babi, darah, bangkai, dan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Tentunya kita semua harus paham arti kata hanya. Juga terjemahan Al-Quran yang beredar telah lulus kelayakan dari penerjemah dan penerbit Islam dan memiliki otoritas melebihi terjemahan bebas atau mesin seperti Google. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan only. Hanya only. Kalau sudah hanya saya dan kamu, tidak mungkin ada yang lain. Ya, seperti itulah arti kata hanya atau only dalam bahasa Inggris. Ini berarti ular, kucing, macan, anjing, dan lain sebagainya halal dimakan untuk menjadi nutrisi. Hadits bukan dari Allah tetapi buatan manusia. Bentrok Al-Quran tidak bisa diterima Islam walau hadits yang sah. Betul kan begitu? Hadits manapun tidak bisa mengharamkan karena Al-Quran sudah kunci pakai kata hanya atau only. Hadits mengharamkan selain babi, darah, bangkai, dan yang tidak disembelih dalam nama Allah. Berarti salah dan melanggar ketentuan Allah. Maksudnya hadits yang mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Al-Quran berarti haditsnya salah. Walaupun hadits itu dinyatakan sah oleh umat Islam. Karena hadits itu sah atau tidak sahnya itu ketentuan dari manusia. Artinya, dalam hal ini Islam mengajarkan yang tidak diperintahkan Allah. Bukankah Islam sering mengajarkan bahwa firman Allah tidak boleh dirubah, ditambah atau dikurang? Tetapi kenyataan mengapa mengajarkan ketentuan manusia, yaitu hadits yang tidak pernah diperintahkan Allah. Bahkan lebih jauh, semua ayat itu tidak melarang Islam untuk kanibal. Tidak ada larangan di seluruh Al-Quran karena yang dilarang hanya babi, darah, bangkai, dan yang tidak disembelih dalam nama Allah. Apakah Al-Quran mengizinkan kanibal? Tentunya ini menjadi suatu pertanyaan. Ini juga menjadi tugas yang sangat penting bagi semua penganut agama Islam karena tidak ada larangan dari Allah di seluruh Al-Quran. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa agama Islam mengajarkan kanibal, tetapi bagaimana umat Islam mempertanggungjawabkan imannya yang diakui pewahyuan dari Allah. Sebaliknya, sangat tegas di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jangankan membunuh, menyakiti sesama manusia, bahkan binatang sekalipun yang sering diremehkan dan diburu secara liar oleh manusia tidak boleh disakiti.
apalagi sampai membunuh nyawa manusia. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangat jelas tertulis bahwa semua umat manusia, siapapun dan apapun dia, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan daging manusia. Ini diatur di Kejadian 9 dan Imamat 11. Meskipun demikian, saya tidak menyangkal bahwa memang terdapat oknum-oknum yang mengaku Kristen, tapi berulang menyiksa binatang, yang tentunya perbuatan ini jahat di mata Allah, Abraham, Ishak, dan Israel. Selanjutnya, yang keempat. Tertulis di Al-Baqarah 2 ayat 2, bahwa tidak ada keraguan pada Alkitab. Pada ayat ini tidak tertulis Al-Quran, tetapi tertulis Alkitab. Juga tertulis di Al-Maidah 5 ayat 68 bahwa setiap umat Islam tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum menegakkan ajaran sesuai Taurat dan Injil. Ayat-ayat lainnya di Al-Baqarah 2 ayat 4 dan Ali Imran 3 ayat 50 memperjelas bahwa ada kitab suci berwujud buku sebelum Al-Quran. Pertanyaan kepada umat Islam, yang mana kitab suci Taurat dan Injil berwujud buku sebelum Al-Quran? Kenapa umat Islam tidak pernah baca atau pelajari buku Taurat dan Injil sebelum Al-Quran? Lebih jauh di Yunus 10 ayat 94, tertulis jika umat Islam tidak mengerti pewahyuan dari Allah di kitab berwujud buku sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, supaya bertanya kepada yang mempelajari kitab suci Taurat dan Injil sebelum Al-Quran. Apakah Islam melakukan hal ini? Jika ya, jika benar, kepada siapa Islam belajar kitab suci Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, dan yang mana kitabnya dan siapa pengajarnya atau gurunya? Silakan tunjukkan kitab Tauratnya, kitab Injilnya yang mana, belajar dari siapa, karena sesuai tertulis di Al-Quran, tidak mengerti, supaya bertanya kepada orang yang sudah mengerti sebelum ada Al-Quran. Seperti itu kan kalimatnya ya. Ya, tapi perasaan tidak pernah lihat sih yang mana gitu. Atau bisa tunjukkan yang mana. Artinya sebelum orang Islam mempelajari kitab suci Taurat dan Injil berwujud buku sebelum Al-Quran dan bertanya kepada yang mengerti jika tidak mengerti, maka kata Allah di Al-Quran tidak dipandang beragama sedikit pun. Perlu diperhatikan, jika Islam tidak dapat menunjukkan dan mempelajari kitab berwujud buku sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, maka sama saja artinya umat Islam masih belum berjalan sesuai ketentuan yang berasal dari Allah dan tidak dipandang beragama sedikit pun. Ini bukan kata saya ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya baca tertulis di Al-Quran. Selanjutnya yang kelima, cara yang paling logis, ilmiah, dan tidak terbantahkan ialah mengkaji suatu data atau berita dari pihak yang terlibat secara langsung, bukan dari saksi yang tidak pernah menyaksikan dan tidak pernah terlibat. Sebagai contoh, ketika kita mendengar berita suatu kecelakaan lalu lintas, pihak mana yang paling dapat dipercaya? Yang menyaksikan dan terlibat langsung dalam peristiwa, atau yang cuma mendengar katanya demi katanya? Contoh lain, mana yang akan teman-teman percaya? Mempelajari sejarah kerajaan Majapahit dari penggalian arkeologi Majapahit dan ditulis oleh pihak kerajaan Majapahit secara langsung, atau dari orang Rusia di abad ke-20 yang tidak mengerti sejarah kerajaan Majapahit? Tentu kita semua sepakat untuk setuju mempelajari sejarah kerajaan Majapahit dari penggalian arkeologi dan ditulis langsung oleh pihak kerajaan Majapahit. Demikian juga dengan cerita Yesus Kristus yang tertulis di Perjanjian Baru. Ditulis oleh saksi mata secara langsung dan dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak kekristenan atau penulis Perjanjian Baru. Ada sejumlah dokumen dari Josephus
sejarawan Romawi kuno di abad pertama Masehi, Tacitus, sejarawan Romawi dari abad kedua Masehi, Pliny, gubernur Roma yang satu generasi dengan para bapak kerasulan di abad kedua Masehi, Talus, Phlegon, Lucian dari Samosata, Julius Africanus, juga Marabar Serapion. Mereka semua saksi yang satu generasi dengan para penulis dokumen Perjanjian Baru, dan kesaksian mereka semua sesuai dengan Perjanjian Baru. Bahkan Josephus, saksi dari abad pertama Masehi, di dalam tulisannya dengan jelas mengungkap bahwa Yesus disebut Kristus telah mati, disalib, dan bangkit dari kematian setelah 3 hari, sesuai catatan Perjanjian Baru. Mereka semua menulis sesuai fakta yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri ketika peristiwanya terjadi. Lantas, jika ada berita dari abad pertama Masehi diceritakan ulang pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi, dan ceritanya itu berbeda dari semua saksi mata yang menyaksikan peristiwa secara langsung di abad pertama Masehi, maka artinya bentrok fakta dong. Bagaimana bisa kitab suci bentrok fakta? Dengan kata lain, Yesus mana yang diceritakan di Al-Quran yang tidak pernah ada di catatan sejarah manapun yang satu generasi dengan Yesus Kristus di Perjanjian Baru? Apa jaminan jika Nabi Isa Al-Masih di Al-Quran adalah Nabi yang dimaksud di Injil sebelum Al-Quran? Pasti tidak ada sumbernya. Kemudian yang ke-6, di mana tertulis Allah memerintahkan umat Islam untuk merayakan Tahun Baru Hijriyah, Idul Fitri, Idul Adha, Isra Miraj, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana tertulis Allah memerintahkan untuk merayakan hari-hari raya itu. Karena tampaknya hari-hari perayaan itu hanya tradisi buatan manusia yang berkembang dan bukan perintah Allah. Artinya, tidak dilakukan ya tidak dosa dan tidak ada sanksi dari Allah. Tentunya sangat berbeda dengan perayaan umat Yahudi di buku Imamat 23. Bagi yang tidak melaksanakan sesuai tertulis, tentu ada sanksi atau ganjaran dari Allah bagi para penyelewengnya. Tolong buat yang paham silakan tulis di komentar. Kemudian yang ke-7. Berdasarkan Al-Baqarah 65-66, saya kutip dari terjemahan Kemenak RI, tertulis begini. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang di kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Saya perhatikan ungkapan orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu, kemudian ungkapan selanjutnya, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa tidak menunjuk hanya kepada Yahudi, tetapi juga untuk Muhammad dan para pengikutnya. Dengan kata lain, ayat ini ditujukan kepada semua umat Islam yang melakukan pelanggaran pada hari Sabat, dikutuk menjadi kera yang hina. Pertanyaan, kenapa umat Islam melanggar perintah Allah tentang hari Sabat dan akan dikutuk menjadi kera yang hina? Siapakah yang mengajarkan umat Islam untuk melawan perintah Allah dan akan dikutuk menjadi kera yang hina? Selebihnya, walaupun pembahasan ini tidak membahas semua keberatan karena mengingat durasi waktu, mencakup keberatan kajian yang katanya Al-Quran sesuai ilmiah, seperti yang di video Donditan, juga tidak membahas ayat-ayat Al-Quran yang tampak bentrok, tetapi dirasa sudah cukup untuk mengungkap data yang sah bagi umat Islam bahwa agama Islam mengajarkan yang tidak pernah diperintahkan atau bahkan berbeda dari yang ditetapkan Allah Sang Pencipta sesuai tertulis di kitab suci Al-Quran. Jika bukan dari Allah Sang Pencipta, maka ajaran dari siapa? Silakan tulis di komentar di bawah untuk saran atau kritik yang positif. Jawaban Kristiani tidak bermaksud mencampuri urusan agama lain, tetapi mengulas untuk memberi tanggapan dengan data yang sah
dan logis. Sampai di sini, subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih telah menonton.